dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Akhirnya DPR RI sudah ketuk palu dan sudah resmi menyetujui draft revisi PKPU Pilkada tahun 2024 ini dengan memuat isi putusan MK. Mari kita tonton videonya. Saya kira kita sudah bisa sampai pada tahap akhir rapat ini. Sebelum saya membacakan kesimpulan, kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir, ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan rapat kerja rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia. Cuma satu kesimpulannya. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada... Jadi sudah final ya apa yang selama ini atau beberapa hari terakhir yang lagi rame, bahkan berbagai elemen masyarakat ikut demo mengawal atas putusan MK soal revisi UU Pilkada. Akhirnya DPR menyetujui yang putusan MK, bukan yang MA. Untuk berita lengkapnya, ini kita lansir dari serambinews.com yang diberi judul DPR RI resmi setujui draft revisi PKPU Pilkada yang memuat putusan MK. Mari kita baca bersama isi beritanya. Komisi 2 DPR RI secara resmi menyetujui revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 pada Minggu 25 Agustus 2024. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU RI yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 ini sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, ujar Doli di ruang rapat pada Minggu 25 Agustus 2024. Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. Apakah bisa kita setujui? Tanya Doli. Setuju, jawab peserta rapat sambil diikuti pengetukan palu. Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan dengan sekian nomor yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora pada Selasa 20 Agustus 2024. MK kemudian memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik
atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau non-partai atau perorangan. Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Dalam hal ini menjadi pertimbangan MK dalam putusan nomor sekian yang dimohonkan oleh Anthony Lee dan Fahrur Rozi pada Selasa 20 Agustus 2024. Persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon, ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan. Jadi ini sudah menjadi angin segar ya, yang kemarin turun jalan capek-capek, baik itu dari segi suara, situasi, kondisi yang panas teriknya matahari, akhirnya membuahkan hasil di mana DPR RI menyetujui putusan yang dikeluarkan oleh MK. Mari kita baca apa saja juga komentar-komentar warganet menanggapi dari putusan DPR RI yang terbaru ini. Alhamdulillah, perjuangan mahasiswa dan elemen masyarakat tidak sia-sia. Tinggal mendesak pengesahan undang-undang perampasan aset. Minimal nurut sama konstitusi tanpa demopak. Malu-maluin. Ini dikomentari oleh It's Rian Flow. Pentingnya bersatu. Pemilu sudah usai. Yuk, yang waras si paling 58%, si paling anak abah, si paling anak janggar bersatu untuk kata lawan jika ada kebijakan apapun yang merugikan rakyat. Stop. Diam, kita harus bergerak bersama. Ini di like ada 80 orang. Harus demo dulu, baru waras dan sadar tuh DPR. Sekarang geser waktu pendaftarannya sampai putra mahkota genap 30. Ketua Komisi 2 juga menyampaikan rasa terima kasih untuk mahasiswa dan elemen masyarakat yang sudah mengawal konstitusi. Anjir muka Dasko dan gerombolan balik kemarin pantas diinjak-injak sih. Ini ada beberapa tadi komentar-komentar warganet yang sudah kita baca bersama. Sepertinya respon mereka cukup positif dan menyambut baik atas apa putusan yang diambil oleh DPR RI yang memilih mengikuti aturan atau putusan yang dikeluarkan oleh MK. Nah, kalau menurut kamu atas apa putusan yang disampaikan atau langkah yang diambil oleh DPR RI ini gimana? Sudah puas atau masih ragu atau gimana? Silakan tuliskan komentar tanggapanmu ya di ruang komentar yang ada di bawah ini.